Maya, sang Asura, memohon kepada Krishna, "Saya akan membangun sebuah istana yang luar biasa untuk Anda. Tolong beri saya kesempatan ini dan biarkan saya hidup." Mendengar hal ini, Krishna berkata kepada Arjuna, "Biarkan dia, Arjuna. Kami memiliki banyak pekerjaan untuknya." Dan kemudian memerintahkan Maya, "Sejak hari ini, Anda harus menyelesaikan istana ini dalam waktu 3 hari dan pergi." Tetapi mengapa Krishna membuat hutan Khandava dibakar di tempat pertama? Itu adalah alasan yang sama di balik tujuan utama dari perang Kurukshetra. Artinya, setelah perang Kurukshetra, hanya manusia yang ditakdirkan untuk tetap tinggal di bumi. Para dewa yang memiliki kekuatan yang sangat besar tidak boleh tinggal di bumi. Dan lebih jauh lagi, mereka yang tewas dalam perang Kurukshetra dapat dihidupkan kembali oleh khasiat obat yang ditemukan di pepohonan di hutan Khandava. Krishna mencegahnya dengan membakarnya. Mereka masih harus melakukan segmen terakhir dari Yajna Rajasuya. Persiapan sedang dilakukan dan undangan akan dikirim ke semua raja di negeri itu. Undangan pertama dikirim ke Duryodhana. Ia menerima surat tersebut yang bertuliskan, undangan untuk menghadiri Raja Suya Yaga yang dipentaskan oleh Kaisar Dharmaraja. Hanya dengan satu kata itu, Kaisar membelah harga diri Duryodhana menjadi 2. Tanpa membaca sisanya, ia langsung meremukkan surat itu di kepalan tangannya. Sampai saat itu, bahkan Shakuni belum pernah melihat Duryodhana begitu marah. "Paman, segera persiapkan perjalanan kita ke Indraprastha," perintahnya. Keesokan paginya, sebuah perahu menyeberangi sungai Yamuna dan tiba di dekat Indraprastha. Dari atas perahu, Duryodhana menatap Indraprastha dan merasa takjub. Pada pagi hari itu, kilau keemasan tembok kota memantulkan sinar matahari yang terbit 1000 kali lebih cemerlang. Cahaya itu begitu menyilaukan sehingga Duryodhana tidak dapat melihat langsung ke arah benteng. Sebuah keraguan muncul di dalam dirinya. Apakah ini benar-benar bumi atau alam para dewa? "Paman, apakah kita sudah sampai di dunia surgawi? Atau apakah dunia surgawi telah turun ke bumi? Bahkan alam surgawi mungkin tidak seindah ini. Ayah saya pernah memberi mereka Khandava Prastha ini yang secara praktis merupakan tempat kremasi. Namun para Pandawa telah mengubahnya menjadi sebuah kota surgawi. Kemanapun Pandawa pergi, mereka menjadi raja, paman. Semegah benteng itu, begitu juga kecemburuan saya terhadap mereka. Kapan akhirnya kita akan melihat keruntuhan mereka, paman?" Duryodhana bergumam kepada Shakuni. Duryodhana kemudian melangkah ke aula pertemuan kolosal di Indraprastha, di mana Yajna Rajasuya sedang berlangsung. Aula itu sangat besar, cukup besar untuk menampung 25.000 orang sekaligus. Ketika ia mengamati lukisan-lukisan di dinding dan lampu-lampu yang menyala di atas kepala, ia memiringkan kepalanya ke belakang untuk melihat ke sekelilingnya. Saat itu, ia melihat Krishna berdiri sangat dekat dengannya. Terkejut, Duryodhana tersentak kaget. "Duryodhana, saya telah menunggumu," kata Krishna. "Menungguku? Mengapa?" Duryodhana bertanya. Krishna menjawab, "Bagaimana mungkin Yajna Rajasuya dapat dimulai tanpamu? Semua yang saya lakukan adalah demi Anda. Tanpa Anda, bagaimana kisah ini bisa berlanjut? Di masa depan, jika sesuatu yang sangat besar akan terjadi, Andalah yang dapat menggerakkannya. Aku tahu kekuatan dan kelicikanmu dengan sangat baik." Mengatakan hal ini dengan sedikit senyum, Krishna pun pergi. Duryodhana tidak mengerti sepatah kata pun. Krishna mengacu pada perang Kurukshetra yang akan datang. Duryodhana kemudian pergi dan mengambil tempat duduknya. Dharmaraja duduk di tengah, mengawasi jalannya Yajna. Arjuna menyambut setiap tamu dengan menyebutkan nama mereka saat mereka tiba. Bhima memastikan makanan dan keramahan disediakan untuk semua. Nakula dan Sahadewa mengurus setiap tugas sehingga tidak ada yang mengganggu Yajna Rajasuya. Sementara itu, Krishna membasuh kaki semua sesepuh yang datang dengan menggunakan air yang dicampur dengan rempah-rempah yang harum dan kemudian memercikkan air tersebut ke kepalanya sendiri. Perhatikan sesuatu di sini. Krishna adalah orang yang paling agung di dalam perkumpulan itu, tetapi dalam hal menunjukkan rasa hormat kepada para tamunya, beliau melayani mereka tanpa ada sedikit pun rasa ego dan kesombongan, seperti seorang pelayan yang rendah hati. Itu adalah nilai yang luar biasa yang harus kita pelajari. Semua orang berkumpul untuk melakukan Yajna Rajasuya yang berlangsung secara spektakuler. Menyaksikan yajna yang dilakukan oleh Maharaja Dharmaraja, hati semua orang dipenuhi dengan kekaguman. Akhirnya, setelah yajna selesai, daun sirih upacara yang disebut Agra Tambulam perlu diberikan kepada tamu yang paling terhormat.
Kepada siapa kita akan mempersembahkan Agra Tambulam ini? Dharmaraja bertanya kepada Bhishma. Bhishma menjawab, meskipun saya mungkin yang tertua di sini, yang paling hebat dari semua yang ada di majelis ini adalah Kanaya kita. Hanya dia yang layak menerima Agra Tambulam. Persembahkanlah itu kepadanya. Dharmaraja mendekati Krishna, membawanya ke singgasana yang paling tinggi di dalam perkumpulan tersebut dan berkata, terimalah Agra Tambulam ini, Krishna. Saat itu, sebuah suara keras menggelegar. Berhenti, Dharmaraja. Semua orang menoleh untuk melihat siapa itu. Duduk di barisan seberang Krishna, Shishupala berdiri. Setelah mengucapkan kata-kata itu, seluruh hadirin terdiam. Teman-teman, percayakah Anda bahwa membaca satu cerita yang paling menarik dapat sepenuhnya mengubah hidup seseorang? Jika Anda hanya membacakan cerita itu kepada anak-anak Anda, mereka akan mempelajari semua nilai yang mereka butuhkan seumur hidup mereka. Bisakah Anda mempercayainya? Untuk masalah apapun yang mungkin Anda alami sekarang atau di masa depan, percayakah Anda bahwa sebuah solusi akan muncul hanya dengan membaca cerita itu? Ya, itu mungkin. Hanya dengan kisah epik terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia, Mahabharata. Kisah ini bahkan melebihi film superhit ratusan kali lipat. Ini adalah sebuah tantangan. Kisah lengkap dari Mahabharata yang ditulis dengan kata-kata saya sendiri tersedia dalam 2 jilid, baik dalam bentuk buku cetak maupun e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya. Buku ini tersedia di seluruh dunia dalam 54 bahasa. Saya telah menyertakan tautannya dalam deskripsi di bawah video ini. Pesanlah segera, karena ini bukan hanya sebuah buku. Ini adalah sebuah perpustakaan kebijaksanaan untuk hidup Anda. Dharmaraja, apakah Anda memiliki sedikit akal sehat? Anda berkeliling menjapa Dharma. Dharma, kemana perginya Dharma Anda sekarang? Apakah Anda mengundang ratusan raja ke yajna ini hanya untuk menghina mereka? Shishupala berbicara dengan sembrono, tanpa filter. Akan tetapi, Krishna tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia hanya duduk di atas singgasananya, tersenyum tipis, dan diam-diam menghitung dengan jari-jarinya. Apa yang sedang disenyumkan oleh Krishna? Tanya Narada yang duduk di dekatnya. Karena penasaran, ia menggunakan penglihatan ilahi untuk melihat ke masa lalu. Beberapa tahun sebelumnya, di kerajaan Chedi, Pangeran Shishupala lahir dengan 3 mata dan 4 tangan. Semua orang yang melihatnya tercengang. Para peramal mengatakan kepada ibunya, Subha, seseorang di antara kerabatmu akan menyentuhnya, menyebabkan mata tambahan dan 2 lengan tambahannya lenyap, membuatnya tampak normal. Tetapi orang yang sama itu suatu hari nanti akan membunuh anakmu. Mendengar hal ini, Subha ingin mengenali orang tersebut. Ia mengadakan sebuah pesta, mengundang semua kerabatnya untuk merayakan kelahirannya, dan meminta mereka semua untuk menggendong sang bayi. Tidak ada yang berubah sampai Sri Krishna tiba. Saat Krishna menggendong Shishupala, mata dan lengan tambahannya menghilang. Dengan segera, Subha mendekati Krishna dan memohon, Krishna, berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan membunuh anakku apapun yang terjadi. Krishna menjawab, jika seseorang menentang Dharma, meskipun dia adalah kerabat saya sendiri, saya akan membunuhnya. Namun karena engkau memohon, aku akan memberikan sedikit perubahan. Sampai anakmu melakukan 100 kali pelanggaran, aku akan mengampuninya. Tetapi saya tidak akan mengampuninya untuk pelanggaran yang ke-101. Lebih jauh lagi, Shishupala menyimpan dendam kepada Krishna karena Krishna telah menculik dan menikahi Rukmini pengantin yang diinginkan oleh sepupu Shishupala, Rukmi. Kemarahan itulah yang menyebabkan Shishupala sekarang marah kepada Krishna yang menerima Agra Tambulam. Dan karena anugerah yang diberikan Krishna, ketika Shishupala melontarkan cacian, Krishna hanya menanggapinya dengan senyuman. Pada saat Narada memahami situasi tersebut, Shishupala telah melontarkan 90 hinaan. Menghina orang yang lebih tua juga merupakan adharma, jadi setiap hinaan dihitung sebagai pelanggaran. Shishupala sudah mencapai 90 hinaan. Krishna menunggunya untuk menyelesaikan 10 hinaan lagi. Kemudian Shishupala mencibir, Krishna ini sama sekali bukan berasal dari silsilah kshatriya yang sejati. Jadi mengapa kamu memanggilnya raja? Apakah ada yang pernah mendengar tentang seorang Raja Yadava dalam sejarah? Apakah Krishna memiliki masa kecil yang layak? Ia mencuri mentega, mencuri sari, dan terlibat dengan para wanita segera setelah ia beranjak dewasa. Dan seolah-olah 1 atau 2 istri saja tidak cukup, ia memiliki 16.000 istri. Saya tidak melihat satupun kebajikan dalam dirinya. Dharmaraja, bagaimana Anda menganggapnya hebat? Apakah hanya karena Bhishma yang mengatakannya? Dan Bhishma, dia hanya seorang tua yang bodoh.
tidak lebih dari sebuah beban di bumi ini. Jika ia memiliki akal sehat, apakah ia akan bersumpah untuk tidak menikah seumur hidup? Sumpah itu saja sudah menimbulkan masalah yang tak berkesudahan. Orang tua itu tidak memiliki kebijaksanaan, tidak apa-apa. Tapi bagaimana dengan kebijaksanaan Anda, Dharma Raja? Apakah Anda pikir semua orang di sini bodoh? Terlebih lagi, Anda sendiri bahkan tidak tahu persis siapa anak Anda. Pandu mungkin menganggap Anda sebagai anaknya, tapi pada kenyataannya, Anda bisa saja keturunan siapa saja. Bagaimana saya bisa mengharapkan Anda untuk memiliki akal sehat? Dan dengan itu, dia menyelesaikan hinaannya yang ke-100. Cakra Sudarshana di jari telunjuk kanan Krishna mulai berputar. Teman-teman, konten dalam episode berikutnya menuju ke tingkat yang sama sekali berbeda. Jangan sampai ketinggalan. Kita akan bertemu lagi hari Sabtu depan di waktu yang sama. Segera pesan buku Mahabharata saya. Saya telah menyediakan tautan dalam deskripsi di bawah ini. Dan jika Anda belum berlangganan ke saluran saya, silakan lakukan segera. Sampai jumpa, jaga diri kalian. Sampai jumpa.